He's coming soon. Ya, Shalom Aleichem. Alhamdulillah. Apa kabarnya? Haleluya. Luar biasa. Yes, yes, yes. Wow. Anak Nuha, Meyukhadi. kita itu Sangat ya, istimewa. kita sangat istimewa, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Dan hari ini saya menyampaikan Dabar Elohim sesuai dengan judul yang sudah saya kirimkan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, baik yang ada di tempat ini, Kehilat Odula Yahweh, maupun yang juga ikut live streaming. Nah, hari ini saya menyampaikan judul Dabar Elohim kita kali ini, yaitu ini saudara ya. Saya menyampaikan Dabar Elohim kita kali ini, yaitu semen niflaot. Nah, saudara, semen niflaot itu artinya adalah minyak yang ajaib. Semen itu minyak dan niflaot itu ajaib. Jadi semen niflaot itu minyak yang ajaib, saudara. Kenapa ada minyak yang sangat ajaib dan luar biasa? Sebelumnya kita akan baca dulu di dalam kitab suci kita, di dalam kitab 2 Melahim atau kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Kitab 2 Melahim atau kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat atau Melahim Bet ayat yang keempat. Pasal yang keempat ayatnya 1 sampai dengan yang ke-7. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya akan bacakan, saudara menyimak dengan baik. Saudara perhatikan dengan baik. Tolong. Jadi perhatikan dengan baik di dalam kitab 2 Melahim pasal 4. Saya bacakan, saudara menyimak dengan baik. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Yahweh. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong. Tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu. Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Elohim. Dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, di sini kita sudah membaca sebuah kisah pada zaman Nabi Elisa, saudara. Kita sudah membaca sebuah kisah di mana di situ ada seorang istri nabi, dan nabi itu sudah meninggal, tinggallah istri dan kedua anaknya. Namun apa yang terjadi, bahwa istrinya kebelit utang, saudara. Istri seorang nabi itu kebelit utang, sehingga anaknya harus jadi jaminan untuk membayar hutang itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, dari kisah ini
kita baca kali ini ada beberapa hal yang kita bisa ambil pelajarannya dan kita bisa melakukannya menjadi pelaku damar Elohim. Saudara perhatikan yang pertama, saudara perhatikan baik-baik. Di sini dikatakan bahwa masalah bisa datang kepada siapa saja. Jadi masalah itu bisa datang kepada siapa saja. Bahkan istri seorang nabi pun bisa kena masalah, saudara. Dan masalah itu sama seperti yang kita alami pada hari ini, saudara. Apakah masalah yang dialami, yang ada di dunia sekarang ini hanya untuk pejabat? Tidak, saudara. Apakah hanya untuk pengusaha? Tidak. Apakah hanya untuk para medis atau dokter? Bukan. Apakah untuk seluruh rakyat? Juga bukan. Tapi semua kena dampaknya. Betul nggak, saudara? Artinya bahwa masalah itu bisa datang kepada siapapun. Jadi jangan pernah pikir bahwa saya anak Tuhan pasti kebal terhadap masalah. Tidak, saudara. Buktinya hari ini pun kita live streaming ibadahnya. Artinya bahwa ibadah kita tidak boleh berkumpul dengan banyak orang yang bisa menyebabkan bahaya, saudara. Sehingga ini dampaknya kepada siapapun. Jadi sekali lagi yang pertama, bahwa masalah itu bisa datang kepada siapapun, kepada siapa saja. Bahkan istri seorang nabi pun bisa punya masalah, saudara. Mau itu gembala kek, istri gembala kek, pelayan Tuhan kek, ketua sinode, presiden, siapapun bisa kena masalah. Padahal saudara, yang pertama, saudara, pada yang pertama perhatikan. Ya, yang pertama, suaminya yang seorang nabi takut akan Elohim. Kurang apa, saudara? Sudah istri nabi, nabinya takut akan Elohim. Artinya dia dekat sama Tuhan enggak? Sangat dekat dengan Tuhan. Tapi toh dia bisa menghadapi masalah. Makanya jangan pernah kita berkata bahwa saya kebal terhadap masalah dan tidak punya masalah. Karena masalah bisa datang dan menjumpai siapapun. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara. Yang kedua, istrinya harus menghidupi kedua anak laki-lakinya. Artinya ada beban yang harus ditanggungnya, saudara. Begitu suaminya meninggal, saudara, dia ada tanggungan yang harus dia lakukan. Sudah punya hutang, masih pula dia harus menghidupi kedua anaknya. Ini masalah, saudara, yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, apa yang harus kita pelajari, harus kita lakukan untuk kita menjadi anak Elohim yang benar di hadapannya. Yang kedua, selain masalah itu bisa datang kepada siapapun, saudara. Yang kedua adalah, datang kepada Elohim. Nah, ini yang harus kita lakukan pelajaran. Kita harus tahu bahwa masalah itu bisa datang kepada siapapun. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus datang kepada Elohim. Amin. Jadi kalau masalah itu datang, justru kita jangan ke pelarian yang lain. Jangan justru kita mencari pembelaan diri. Tetapi Tuhan ajar untuk kita datang kepada Elohim. Caranya bagaimana kita datang kepada Elohim? Yaitu sharingkan masalah saudara, bentangkan masalah saudara kepada Bapak Yahweh. Amin. Jadi kalau kita punya masalah, termasuk saya seorang gembala, sebagai gembala, kalau saya punya masalah, saya hadapkan masalah saya bentangkan, saya sharingkan sama Bapak Yahweh. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mengalami masalah yang sama seperti istri seorang nabi itu, sharingkan masalah saudara. Mungkin kalau saudara nggak bisa, atau saya kalau nggak ngomong nggak enak. Yang harus kita lakukan yang pertama, bisa datang kepada gembala atau orang yang dipakai Elohim. Artinya datang kepada orang yang rohaninya jauh lebih dewasa dibandingkan kita. Justru jangan malah kita ke orang yang rohaninya di bawah kita, betul nggak? Ini ada gembala justru curhatnya sama jemaat. Ini kan kebalik, saudara.
Harusnya jemaat yang sharing minta kepada gembala, bukan sebaliknya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, artinya kita sharingkan kepada orang. Mungkin kita nggak bisa ketemu gembala, tapi siapapun orang yang rohaninya jauh lebih baik daripada kita dan takut akan Elohim bisa kita sharing. Amin. Saya punya masalah ini, saya menghadapi situasi, tolong dukung doa. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, datanglah ke baitnya yang kudus dan berdoa seperti Hizkia, kerajaannya dikepung. Nah, ini sama dengan istri Nabi tadi, sama persis apa yang dialami oleh Hizkia. Begitu Hizkia itu kerajaannya dikepung, saudara, apa yang dilakukan? Waktu surat itu diterima oleh Hizkia, Hizkia mengambil surat itu, dia baca, dia datang ke baitnya Yahweh, dia bentangkan surat itu. Artinya apa? Dia curhat sama Tuhan. Tapi kebalikannya, saudara, sekarang banyak orang bukan curhat sama Tuhan, tapi justru curhat sama sosmed. Ini yang bahaya, saudara. Seharusnya masalah itu pribadi, dia yang tahu, hanya suami, istri, dan anak. Tetapi karena senang diunggahlah ke sosmed. Yang harusnya tahu satu orang, jadi semua orang tahu masalah itu. Dan itu bahaya, saudara. Oleh sebab itu, mari seperti Hizkia. Hizkia datang ke bait Elohim, dibentangkan surat itu, artinya dia curhat, sharingnya sama Bapak Yahweh. Dan apa yang dia lakukan, saudara? Dia lakukan, dia kepada Bapak Yahweh, dan dia cerita, ini Tuhan, ini Bapak Yahweh, ini masalahku yang saya hadapi, kerajaanku dikepung. Kalau kerajaannya dikepung, masalahnya bukan hanya rajanya, tapi seluruh rakyatnya, perangkatnya, juga apapun yang di dalamnya berarti mengalami masalah. Amin. Kerajaannya mau di lockdown, saudara, sama musuhnya nggak bisa keluar. Dan itu mengerikan, saudara. Itu seperti yang pernah saya sampaikan, yang saya beri judul terisolir. Tidak bisa ngapa keluar, nggak bisa masuk, nggak bisa. Bahkan orang pada sampai bunuh untuk kebutuhannya sendiri, saudara. Kemudian yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan mengandalkan manusia. Sekalipun kita sudah sharing, jangan berharap pernah kepada manusia. Amin. Gembala sekalipun, tetapi tetap berharap kepada Elohim. Amin. Gembala atau orang tua-tua di gereja, penatua, itu hanya saluran berkat, hanya membantu mendukung doa. Tapi selebihnya semuanya itu keputusan Elohim. Amin. Oleh sebab itu jangan pernah, wah saya sudah sharingkan Pak Gembala pasti membereskan masalah saya. Tidak. Gembala hanya mendukung, semuanya keputusannya Bapak Yahweh. Amin. Artinya kita tetap mengandalkan Bapak Yahweh, jangan mengandalkan manusia. Di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh. Artinya diberkati kalau kita mengandalkan Yahweh. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua yang kita harus kerjakan adalah datanglah kepada Elohim. Seperti seorang janda tadi, sharingkan masalahnya kepada orang yang benar, yaitu kepada Nabi Elisa. Di dalam kitab Injil Matai atau Matius, saudara perhatikan, di dalam Injil Matai, perhatikan saudara. Nah, ini yang kita lakukan. Bisa datang kepada gembala yang kita harus punya masalah, atau orang yang dipakai Elohim, kita sharing. Kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, datang ke baitnya yang kudus dan berdoa seperti Hizkia saat kerajaannya dikepung. Di dalam kitab Yesayahu. Coba perhatikan, saya bacakan sebentar. Di dalam kitab Yesayahu, saudara. Di dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-37. Saya bacakan supaya saudara bisa menyimak dengan baik. Ayatnya yang ke-14. Ya, ayatnya yang ke-14. Saya bacakan, saudara simak baik. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya, kemudian pergilah dia ke rumah Yahweh dan membentangkan surat itu di hadapan Yahweh. Artinya curhatnya sama Tuhan, curhatnya sama Elohim, curhatnya sama Bapa Yahweh. Amin. Jangan curhat di sosmed, jangan curhat sama orang yang salah, apalagi orang dunia, saudara.
Sehingga saudara kalau kita salah, kita curhat, sharing, nanti sarannya juga bisa salah saudara. Ya enggak? Bukan berharap sama Tuhan, bisa berharap sama yang lain saudara. Itu yang terjadi. Oleh sebab itu jangan mengandalkan manusia. Yang ketiga, nih ya, jangan pernah mengandalkan manusia, karena terkutuklah. Nah masalah itu kita sampaikan kepada siapa? Kepada yang bisa memberikan solusi dan menyelesaikan masalah. Amin. Siapa itu? Yeshua HaMashiach. Amin. Kita lihat ayatnya di dalam kitab Matai, ya, kitab Matai 11 ayat 28 dikatakan demikian saudara. Ya 11 saudara. Penuh elaikol amel subal fa'ani eten lahem margoa, yang artinya datanglah kepadaku kamu semua yang berlelah dan berbeban berat, maka aku akan menyegarkan kamu. Amin. Saudara perhatikan ayat ini. Ayat ini ditulis dengan jelas saudara. Di situ dikatakan datanglah kepadaku, kepada siapa? Bapa Yahweh, kepada Yeshua. Kamu semua yang berlelah dan berbeban berat, kamu semua, dan kamu semua ini bukan hanya untuk kita, kamu semua jemaat atau kehilan Bodula Yahweh, bukan. Tapi kamu semua berarti siapa saja yang punya masalah bisa datang kepada Yeshua. Amin. Enggak pernah lihat sukunya mana, bangsanya apa, agamanya apa. Yang penting kalau punya masalah, mau datang kepada Yeshua, maka Yeshua akan memberikan kelegaan dan menyegarkan. Amin. Jadi Tuhan nggak pernah batasi orang, tidak mau batasi siapapun yang mau datang. Kadang gembala saja sok dibatasi. Mau datang Pak Saru ke rumah, sorry ya aku sibuk besok, saya baru bisa ditemui. Waduh, susah sudah. Tapi Tuhan mau kita datang kapanpun. Amin. Artinya jauh, selalu terbuka, kita bisa menghampiri tahtanya yang kudus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadang kita janjian sama manusia saja mengecewakan. Amin. Tetapi kalau kita janjian sama Elohim, kita mau datang seperti kepada Yeshua, Yeshua tidak pernah mengecewakan. Yang ketiga saudara, yang ketiga perhatikan ya, yang ketiga relakan. Nah ini banyak orang yang tidak mau saudara. Relakan apa yang kita miliki untuk jadi modal. Relakan yang kita miliki untuk jadikan modal, untuk siap diberkati Bapa Yahweh. Apa yang kita punya? Modalnya saya apa? Nah karena si janda ini berusahanya dengan uang, dengan hutang piutang, apa yang kamu punya? Modal kamu apa yang kamu punya di rumah saudara? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, relakan apa yang kita miliki. Perhatikan saudara, yang pertama saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Nah, minyak 1 buli-buli. Dia katakan aku hanya memiliki minyak 1 buli-buli, ya. Memiliki minyak 1 buli-buli sebagai modal awal saat mendengarkan nasihat dari Elisa. Aku cuma punya minyak 1 buli-buli. Saya kasih gambar di sini 5 roti 2 ikan. Ini sama dengan modal waktu Yeshua memberi makan 5.000 orang. Itu dan semuanya bisa tercukupi. Itu modalnya. Apa yang saya miliki? Relakan. Kalau tidak direlakan gimana mau berlipat kali ganda? Betul gak saudara? Artinya relakan apa yang kita miliki. Minggu lalu saya sudah sampaikan kepada saudara tentang orang Yeshua memberi makan 4.000 orang. Tapi sekarang buktinya sama. Janda itu memiliki hanya 1 buli-buli minyak. Kemudian yang kedua, contoh seperti anak kecil yang merelakan 5 roti dan 2 ikan, maka di tangan Adonai Yeshua sanggup memberkati orang banyak. Amin. Jadi relakan apa yang kita miliki. Tuhan, aku jujur saudara, kalau saya orang ada sharing sama saya, Pak saya punya hutang nih. Lah kamu punyanya apa? Punya sepeda, ya jual sepedanya, ditutup hutangnya biar gak, yang penting tidak punya hutang. Daripada ditagih terus, lebih baik saya nggak punya apa-apa tapi saya tidak punya hutang. Amin. Nah banyak orang tidak, saudara, gengsinya tinggi. Saya enggak. Saya belum punya motor, saya tak jalan kaki. Saya belum punya mobil, saya tak naik motor. Artinya yang penting kita bisa tetap berkarya untuk Tuhan. Amin. Nggak perlu gengsi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita yang harus lakukan seperti itu. Jadi saudara relakan seperti janda Nabi ini saudara. Saya cuma punya minyak 1 buli-buli. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat, ya,
tidak gengsi, bermental kuat dan tetap semangat. Nah, jangan pernah gengsi, amin. Mentalnya harus kuat, ya, dan tetap semangat, amin. Jadi saudara, kenapa kok saya bilang tidak gengsi, bermental kuat dan tetap semangat, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Perhatikan saudara, yang pertama ini apa yang diperoleh, perhatikan ya. Dia katakan Nabi itu apa? Mintalah buli-buli yang kosong kepada tetanggamu. Coba saudara bayangkan, kalau seandainya saya nyuruh, jemaat, kenapa Pak? Sekarang mintalah jerigen-jerigen kosong kepada tetanggamu. Kira-kira bisa dicemooh orang nggak? Misalnya, Pak saya minta 1 dong, ya dikasih. Itu masih ada yang kosong, saya minta lagi dong. Kira-kira ngomong nggak orang yang punya? Nah inilah yang saya bilang, jangan gengsi. Minta aja, kalau memang disuruh minta ya minta aja. Sama minta buli-buli yang kosong. Untuk apa? Karena Tuhan akan menyiapkan mujizat supaya kita bisa menampungnya. Amin. Oleh sebab itu jangan pernah gengsi, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yayu, dulu saya pernah bareng-bareng sama orang lain HP-nya waktu itu sudah BlackBerry. Saya masih BlackBorot. Ya nggak perlu gengsi, saudara. Karena memang Tuhan berkati saya pakai HP itu. Amin. Jadi nggak perlu, waduh, nanti kalau kita gengsi malah justru berbahaya. Nah ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, bisa saja mungkin aja orang akan cemooh dia, saudara. Mau minta buli-buli, minta jerigen kok banyak. Bisa saja orang ngomong gitu. Yang kedua saudara, menanggalkan harga diri, saudara. Jadi waduh, sekarang kekurangan ya atau apa? Sudah, pokoknya kalau kita sudah mengikut Tuhan, manut apa maunya Tuhan. Amin. Karena Nabi Elisa tadi bilang, mintalah buli-buli yang kosong kepada tetanggamu. Dan ayatnya bunyinya apa? Jangan terlalu sedikit. Berarti mintanya suruh banyak, saudara, yang kosong. Supaya apa? Berkat Tuhan tercurah dengan melimpah luar biasa, saudara. Kemudian yang ketiga, saudara, apalagi memintai dan tidak sedikit seperti nasihat Elisa. Wong minta kok nggak sedikit, saudara. Tapi sekali lagi minta di sini dalam kapasitas buli-buli yang kosong. Saya yakin kalau saya minta buli-bulinya dong, saya minta jerigennya minyak untuk goreng, tapi sama isinya ya pasti tambah diomelin orang, betul nggak? Saya minjem jerigennya dong, diisi sekalian ya sama minyaknya, ya pasti diomongin. Jerigen kosong aja kalau mintanya banyak bisa diomongin kok, betul nggak saudara? Nah inilah yang namanya kita menanggalkan ego kita, menanggalkan gengsi kita. Malu saya minjem ke sana, saya minta buli-buli kosong kepada orang, malu saya. Nah kalau sudah malu berarti gengsi kita tinggi, saudara. Itu yang terjadi. Yang keempat, saudara. Yang kelima, saudara perhatikan yang kelima, ya. Yang kelima, adakan kesatuan dan kerjasama. Adakan kesatuan dan kerjasama keluarga dalam menghadapi masalah. Nah inilah yang harus kita lakukan. Adakan kesehatian dalam keluarga. Karena masalah ini, masalah keluarga, selesaikan bersama keluarga. Amin. Suami, istri, anak kalau punya masalah. Artinya karena ini suaminya udah meninggal, ya istri dengan ibunya dengan anak-anaknya selesaikan. Adakan kesehatian. Amin. Jadikan adakan kesehatian, saudara yang kasih, dalam menghadapi masalah. Jangan pernah, wah ini masalahnya mamaku kok, bukan masalahku kok. Ini masalahnya anakku, tidak. Begitu masalah itu dalam keluarga, berarti itu masalahnya keluarga. Amin. Selesaikan, saudara yang dikasih Tuhan. Adakan kesatuan dan kerjasama dalam keluarga dalam menghadapi masalah, sehingga masalah yang kita hadapi akan menjadi ringan. Amin. Kalau kita bersama-sama. Sudah perhatikan yang prioritas, saudara. Pertama ya, masuk dalam rumah, tutup pintu. Perhatikan di dalam kitab 2 Melahim tadi, saudara. 2 Melahim pasal 4 tadi, perhatikan ya. Ayatnya dikatakan ini. Ya, kemudian masuklah, tutuplah pintu, saudara. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Kenapa harus masuk dan tutup pintu? Pintunya dibuka supaya kelihatan Tuhan membuat mujizat. Kenapa harus tutup pintu, saudara? Masuk ke dalam rumah, tutup pintu, artinya saudara adakan hubungan khusus pribadi dengan Bapa Yahweh. Di dalam kitab Matius 6 ayat yang ke-6,
Jikalau engkau berdoa, masuklah kamarmu dan tutuplah pintu. Artinya apa? Saat kamu masuk kamar, dan kamar itu pribadi, artinya hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Nggak perlu kita ceritakan sama orang lain. Amin. Biar Tuhan yang tahu masalah yang saya hadapi. Jadi masuk kamar, tutup pintu. Kata kamar atau ruangan itu berarti berbicara pribadi. Hubungan pribadi kita dengan Elohim. Itu yang Tuhan ajarkan. Jadi masuklah dalam rumah dan tutuplah pintu. Yang kedua, saudara, ya, kerjasama dalam kesatuan antar keluarga. Nah, ini ada orang yang menuangkan minyak, yang satu buli-buli tadi. Ada yang memberikan buli-buli yang kosong, ada yang mengambil buli-buli yang sudah penuh. Ini kesatuan, saudara. Kerjasama yang baik di dalam keluarga. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kerjasama dan kesatuan antar keluarga itu menciptakan kekuatan yang besar. Di dalam kitab Tehillim pasal 133 dikatakan Hinimatov umanaim sevet akim ga yahat. Artinya sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila kita hidup dalam kesatuan. Amin. Artinya kita bersatu. Bersatu tidak harus ketemu. Betul gak, saudara? Bersatu itu tidak harus ketemu. Bersatu itu kita bisa saling mendoakan, itu sudah kesatuan. Amin. Sekarang apalagi doa itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Buktinya kita live streaming ini, kita tadi saya lihat ada yang dari Nigeria, ada yang dari Amerika. Artinya tidak dibatasi dari Malaysia, dari mana yang luar negeri bisa melihat kita ibadah. Ini membuktikan kita bisa terjadi kesatuan di seluruh dunia. Amin. Amin. Yang ketiga, ya, yang ketiga, saudara, tidak saling menyalahkan. Nah, kebanyakan orang-orang atau manusia itu kalau lagi punya masalah senengnya saling menyalahkan. Betul gak? Wah, kamu sih, papa sih, sudah dibilang jangan bisnis itu, akhirnya nah ditipu orang kan. Nah, ini saling menyalahkan. Seharusnya kita ada kesatuan. Amin. Seperti janda ini, saudara, nabi ini, dia bersatu dengan Elisa, bersatu dengan Bapak Yahweh, bersatu dengan keluarganya. Yang kelima, saudara. Yang keenam, ya. Yang keenam, saudara, perhatikan. Yang keenam, ya, tidak serakah. Nah, jangan tamak. Semeniflaut, minyak yang ajaib tadi yang dilakukan oleh janda nabi tadi, tidak boleh tamak. Buktinya apa, saudara, yang dikasih oleh Bapak? Tidak serakah, bersyukur buat setiap berkat yang sudah Elohim berikan. Jadi kalau kita terima berkat itu bersyukur, seberapapun Tuhan berkati kita. Amin. Amin. Jadi jangan sampai kita serakah atau tamak. Kenapa, saudara, yang dikasih oleh Bapak Yahweh? Kita lihat, saudara. Yang pertama, tidak aji mumpung. Waduh, mumpung aku seperti ini, wah, kesempatan terus digunakan sebaik-baiknya. Waduh, kesempatan saya dapat berkat terus. Itu namanya aji mumpung, saudara. Kemudian yang kedua, saudara, berkat sudah diatur oleh Elohim. Buktinya apa, saudara, yang dikasih oleh Tuhan? Apa yang terjadi? Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawab kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu. Artinya berkat kita sudah selesai. Amin. Nah, kalau sudah diberkati cukup, ya sudah. Nggak perlu kita harus serakah, harus tamak. Sudah waktunya Tuhan pasti memberkati luar biasa. Buktinya apa, saudara? Orang Israel ada di padang gurun, dia mengambil mana? Yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Artinya pasti dipelihara. Amin. Berkat seberapapun yang kita terima, minyak seberapapun yang kita terima, selama kita bersyukur pasti akan tercukupi buat kita. Amin. Nah, semeniflaut, minyak itu ajaib. Bayangkan dituang nggak pernah habis minyaknya. Habisnya begitu buli-bulinya sudah habis. Artinya wadah yang kita siapkan sudah selesai. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang diajar oleh Elohim buat kita. Supaya apa? Kita belajar mengucap syukur setiap berkat yang Tuhan berikan. Yang terakhir, saudara. Yang terakhir, yang ketujuh. Ya, yang ketujuh, perhatikan.
memiliki etika yang baik setelah diberkati. Kebanyakan orang tidak, saudara. Tetapi hari ini diajar miliki etika yang baik setelah kita diberkati. Banyak orang tua, Pak, tolong doakan saya mengalami kebangkrutan. Setelah didoakan berhasil, lupa, saudara. Ada orang, Pak, tolong doain saya, Pak, saya sakit supaya sembuh. Begitu sudah sembuh, diem saja. Yang lain masih doain supaya sembuh. Orangnya sudah jalan-jalan, masih doanya sembuh terus. Kenapa? Kan nggak pernah ngomong. Ya nggak, saudara? Jadi kebanyakan, saudara. Ada orang, Pak, toko saya sepi, tolong doain, Pak, doain terus. Toko saya bangkrut, Pak, tolong doain terus. Nah, begitu sudah dipulihkan, lupa, saudara. Tidak pernah mengucap syukur dan ngomong. Yang mendoakan tetap Tuhan, pulihkan. Padahal sudah dipulihkan sampai lipat kali ganda. Kenapa? Karena nggak pernah ngomong. Tapi Tuhan ajar hari ini memiliki etika yang baik setelah diberkati. Contohnya kita lihat, ya. Yang pertama nih, ya, coba. Janda itu datang kembali kepada Elisa. Setelah diberkati, dia datang kepada Elisa, saudara. Dia tidak serakah, saudara. Yang kedua, ya, Elisa mengajarkan. Kenapa putus ya? Yang kedua, saudara, Elisa mengajarkan cara hidup yang baik. Nah, ini cara Elisa. Begitu dia minyaknya sudah penuh, perhatikan. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Elohim, ngomong, Pak Nabi, atau mungkin gitu, Pak Elisa, dia ngomong, Pak Elisa, ini semuanya sudah tak lakukan. Minyaknya terus mengalir, mujizat terjadi buat saya. Dia ngomong kembali kepada abdi Elohim ini. Berapa banyak orang, Yesua menyembuhkan 10 orang kusta yang datang cuma 1. Yang lain kemana sampai Yesua? Loh, bukankah yang sembuh 10 orang? Yang 9 kemana, saudara? Banyak orang setelah dipulihkan, diberkati, lupa. Setelah minyak ajaib itu terjadi, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada Nabi Elohim itu. Artinya dia punya etika yang baik, datang kepada Nabi Elohim. Dan orang ini berkata, pergilah. Nah, saran seorang nabi yang baik, perhatikan ya. Elisa katakan apa? Pergilah, jualah minyak itu. Nah, kamu sudah diberkati, kamu kan punya hutang. Jualah minyak itu yang kamu sudah dapat mujizat. Seberapapun hutangmu lunasin. Terus dikatakan apa? Bayarlah hutangmu. Jangan bilang kamu sudah diberkati, sudah pindah tempat sana aja. Sudah hutangmu lupakan. Enggak gitu, saudara. Diajar untuk tanggung jawab. Ambil, bayar lunas hutangmu, ya. Bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya. Jadi artinya kalau Tuhan memberkati, nggak mungkin ngepas. Betul nggak, saudara? Artinya kalau utangmu sudah dilunasi, kamu makan dari lebihnya. Berarti Tuhan kalau memberkati, Yahweh Jireh menyediakan, pasti melimpah. Amin. Tuhan ajarkan ini, makanlah dari kelebihannya, selebihnya. Hiduplah dari lebihnya. Engkau serta anakmu, bayangkan lebih dari itu untuk kamu dan anak-anakmu, berarti berkat yang melimpah dari Tuhan. Buktinya Bapak Yahweh besen Yesua Mashiach 5 roti. Sisa nggak, saudara? 12 keranjang. Begitu 4.000 orang, sisa 7 keranjang. Ini membuktikan Tuhan kalau memberkati itu nggak mungkin lepas, pasti melimpah. Amin. Ini yang Tuhan ajarkan. Semen niflaut, berkat itu melimpah dengan luar biasa. Nah, saudara yang dikasih, tetapi sekali lagi datang kepada Elisa. Dan Elisa menurut saya orang yang hebat, nabi yang luar biasa. Saat dia dikasih curhat sama janda miskin, dia memberi solusi yang baik. Banyak orang tidak, saudara. Ada orang sharing, Pak tolong saya lagi punya masalah. Besok jadi buat khotbah. Ini namanya tidak baik, saudara. Orang kalau sudah sharing dan itu pribadi, jangankan buat judul khotbah, apalagi dibuat di mimbar, itu tidak bagus. Itu kalau pribadi sharing, biarkan dia dan orang yang sharing bersama Tuhan. Amin. Tidak boleh buat judul khotbah sehingga begitu jemaatnya datang, lu itu kan kemarin saya yang sharing, lah kok jadi tempat khotbah. Lah ini salah, saudara. Gak boleh seperti. Kalau orang sharing, seharusnya itu pribadi, saudara. Amin. Jadi kita belajar. Makanya kalau sharing pun harus kepada orang yang tepat, jangan salah, saudara. Sehingga nanti diobral masalahnya. Tidak, saudara. Belajar untuk kita melakukan yang baik kepada Elohim. Jadi saudara, Elisa mengajarkan yang baik.
Elisa tidak nyuruh pindah janda Nabi ini, saudara. Tetapi justru Elisa ajar lunasi hutangmu, kamu makan selebihnya. Jadi tenang hidupnya, amin. Wis gak punya hutang, Tuhan tetap memberkati, amin. Itu jauh lebih luar biasa. Yang paling terakhir, saudara, kita lihat ayatnya yang paling terakhir. Nah, 1 Korintia pasal 10 ayat 13. Saya bacakan buat saudara, perhatikan. Otlo afrah masa alehem shulati ka asyar timatse lifne adam wa ne'eman huha Elohim aser lo yiten lenasot ken yeten mige kohakem wa gambeyom masa yakim laken miftah ka asyar tuklun seet. Pencobaan tidak pernah menimpa kamu kecuali yang manusiawi. Dan Elohim itu setia. Dia tidak akan mengizinkan kamu dicobai di atas apa yang kamu mampu. Sebaliknya bersama pencobaan itu dia juga akan membuat jalan keluar agar kamu sanggup menanggungnya. Amin. Jadi kalau Tuhan izinkan kita punya masalah, pasti masalahnya yang manusiawi, yang kita mampu. Jadi selebihnya seandainya kita sudah melewati itu pun, Tuhan izinkan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Amin. Pasti akan memberikan jalan, dan dia akan membuat jalan keluar supaya engkau sanggup. Oleh sebab itu kalau kita punya masalah, yang mampu kita lakukan. Bapak, ini yang mampu saya lakukan, yaitu saya berdoa dan berpuasa di hadapanmu. Selebihnya yang saya tidak mampu lakukan karena masalah yang berat, pasti engkau yang lakukan. Amin. Jadi yang mampu kita lakukan, kita kerjakan. Oleh sebab itu kehilah dodulah Yahweh satu dengan yang lain saling mendoakan. Amin. Supaya yang tidak kuat menjadi kuat. Amin. Ini yang kita lakukan. Kita harus ajarkan dimanapun. Tuhan sudah ajarkan kita dengan penuh luar biasa. Belajar jadi dari seorang janda Nabi. Tidak peduli itu orang apapun kondisinya. Selama dia sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan tolong kita. Amin. Kita bersyukur karena Bapak Yahweh begitu mengasihi kita. Yang terakhir saya bacakan saja ya, atau semuanya baca bersama-sama dengan suara yang keras ya. Yuk kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Sambil berdiri kita baca bersama-sama. Yuk. Termasuk yang di rumah bisa ikut bacaan. Sudah, yuk. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hidup benar dan berserah, maka berkat akan selalu tercurah buat saya dari Abah Yahweh mesin Yesua. Haleluya. Amin. Yes, sayanya diganti namanya sendiri. 1, 2, 3. Hidup benar dan berserah, maka berkat akan selalu tercurah buat kita dari Abah Yahweh mesin Yesua. Haleluya. Amin. Yes. Haleluya. Silakan duduk, saya undang